Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Teknik Sipil kelas C, angkatan 2021, dengan mata kuliah pengantar teknik dengan dosen pengampu yakni Bapak Edi Yusuf Adiman, STMSC. Pada kali ini kami akan mempresentasikan salah satu tugas pengantar teknik kami, yakni studi kasus kegagalan struktur runtuhnya jembatan Kukar bersama anggota kelompok saya yakni Muhammad Arfin Hafiz, Muhammad Novaliosi, Refki Maulana, Rusdi Dimas Al-Zikri, serta Muhammad Weldi Musawir. Next. Baiklah, di bagian latar belakang akan dijelaskan oleh Muhammad Arfin. Kepada Muhammad Arfin dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang jembatan Kukar. Banyak jembatan gantung yang telah dibangun dengan teknologi dan bentang yang beragam. Jones dan Howells 2008 menyebutkan bahwa pada pertengahan abad 19, tokoh yang paling terkemuka di Amerika adalah John Roebling, yang memiliki ide untuk membangun jembatan Brooklyn dengan bentang 486 meter. Roebling menggunakan jenis kabel paralel yang sampai saat ini dipakai untuk sebagian besar konstruksi kabel 50 tahun setelah jembatan itu dibangun. Amerika membangun jembatan-jembatan gantung yang memiliki bentang yang semakin panjang, dan pada tahun 1937 dibangun jembatan Golden Gate di San Francisco dengan bentang 1.280 meter. Selama tahun 1930, para perencana mengadopsi struktur dek yang lebih ramping, yang berpuncak pada pembangunan jembatan Tacoma Narrows dengan bentang 853 meter, dengan tinggi plat girder 2,4 meter. Jembatan ini memiliki kekakuan torsi rendah dan akhirnya runtuh akibat diterjang angin sedang. Saat ini, jembatan Akashikakyo dengan bentang 1.950 meter merupakan jembatan terpanjang di dunia. Rangka batang konvensional yang digunakan sebagai pengaku jembatan ini sukses menghubungkan antara kota Kobe dan kota Awaji. Sistem pengaku dengan rangka batang konvensional ini juga dipakai untuk membangun jembatan Kutai Kartanegara atau Kukar yang ada di Indonesia. Next. Jembatan Kutai Kartanegara adalah salah satu jembatan yang dirancang dengan menggunakan kabel suspension sebagai konstruksi utamanya yang berfungsi sebagai penahan sekaligus penyalur tegangan yang terjadi diakibatkan beban-beban statis ataupun juga beban-beban dinamis. Di mana dalam perhitungan konstruksi jembatan biasanya diistilahkan dengan beban mati atau dead load dan beban hidup atau life load. Selain kedua istilah beban tersebut, masih ada istilah lain untuk beban-beban yang juga biasa terjadi dan harus diperhitungkan, antara lain adalah beban angin atau wind load dan beban yang disebabkan oleh gempa atau seismic load. Serta masih ada lagi tapi jarang diperhitungkan, yaitu resonansi load yang disebabkan pengaruh dari suatu bunyi yang cukup keras dan bisa menimbulkan getaran pada konstruksi jembatan. Terjadi pada tempat-tempat tertentu yang sering dilanda angin kencang atau badai. Dalam analisis perhitungannya, beban-beban tersebut harus dikombinasikan antara satu dengan yang lain, berdasarkan aturan-aturan yang sudah baku dan telah ditetapkan sebagai peraturan-peraturan yang harus diikuti dan dilaksanakan. Pada tanggal 26 November 2011, pada pukul 16.30 WITA, secara tiba-tiba jembatan ini mengalami keruntuhan. Runtuhnya jembatan ini menyebabkan kerugian berupa material maupun korban jiwa, serta terputusnya jalur penghubung antara Tenggarong dan Samarinda. Kejadian ini mengejutkan berbagai pihak karena ketika runtuh, jembatan baru menginjak usia 10 tahun ini, sedangkan jembatan direncanakan dengan usia rencana 50 tahun. Hal ini menimbulkan kecurigaan antara pihak perencana telah melakukan perencanaan dengan baik atau belum melakukan perencanaan dengan baik. Baik, terima kasih kepada Arfin. Selanjutnya, kronologi robohnya jembatan Kutai Kartanegara yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next, Mas. Jembatan Kutai Kartanegara yang roboh pada 26 November 2011 waktu setempat mengakibatkan 24 orang meninggal dunia. Saat kejadian, sebenarnya jembatan yang baru dibangun sekira 11 tahun lalu ini sedang dalam perbaikan. Sebelum roboh, sedang dilakukan pengenduran serta pengencangan baut.
Setelah dilakukan perbaikan baut, tiba-tiba terdapat tali penyangga jembatan yang putus, yang kemudian diikuti semua tali penyangga jembatan. Saat dilakukan perbaikan jembatan, arus lalu lintas yang melintas di atas jembatan tersebut tidak dialihkan. Sehingga ketika jembatan ambruk, banyak kendaraan bermotor yang ikut tercebur ke dalam Sungai Mahakam. Tercatat ada 6 petugas yang sedang memperbaiki jembatan. Hasil penelitian 3 tim universitas yang terpisah menunjukkan adanya indikasi kesalahan konstruksi. Tim dari Institut Teknologi 10 November menyatakan ada kelemahan pada klem pengikat kabel vertikal. Baik, selanjutnya ada faktor penyebab yang akan dijelaskan oleh Refki. Kepada Refki dipersilahkan. Baiklah, jadi saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab mengapa jembatan Kukar bisa runtuh atau roboh. Yang pertama yaitu kesalahan perencanaan jembatan. Perencanaan yang keliru dalam membuat desain jembatan akan menghasilkan pemilihan tipe bahan, bangunan, serta dimensi material di bawah batas kekuatan yang diperlukan. Jika hal ini terjadi, maka sebuah struktur bangunan yang sudah jadi atau masih dalam tahap pembangunan bisa dipas akan mengalami kerobohan karena struktur jembatan tidak kuat menahan beban yang terjadi, baik itu berat jembatan sendiri, beban hidup seperti kendaraan lewat, beban angin sampai dengan beban gempa menyesuaikan lokasi di mana jembatan tersebut dibangun. Lalu yang kedua, faktornya ialah pengurangan spesifikasi bahan dalam pelaksanaan. Meskipun proses perencanaan jembatan sudah dilakukan dengan benar, serta adanya penambahan faktor keamanan akibat beban tak terduga, namun jika dalam pelaksanaannya terjadi pengurangan bahan, maka akan terjadi penurunan hasil kekuatan struktur yang sudah dibangun. Dari hasil perencanaan sebelumnya, istilah mudahnya misalnya dalam perencanaan ditentukan menggunakan besi diameter 13 mm. Namun dalam pelaksanaan digunakan besi diameter 8 mm. Maka hal ini dapat menyebabkan keruntuhan jembatan. Lalu faktor yang ketiga ialah terjadi kelelahan bahan akibat beban tak terduga. Berbagai macam beban yang tidak terduga sebelumnya sehingga tidak masuk ke dalam daftar data perencanaan juga bisa menjadi penyebab kegagalan struktur. Misalnya ketika melewati jembatan tertentu, terkadang kita melihat sebuah papan yang bertuliskan maksimal berat kendaraan yang boleh lewat. Nah, jika hal ini dilanggar, dengan masuknya kendaraan yang lebih berat atau dengan jumlah di luar batas kemampuan, kekuatan jembatan, maka akan dapat menjadi penyebab keruntuhan. Lalu yang keempat, terjadi perlemahan struktur jembatan. Misalnya sebagai akibat sebagian bahan bangunan mengalami kerusakan, seperti besi yang mengalami perkaratan atau mengendornya sambungan baut pada satu bagian struktur, juga dapat menjadi penyebab robohnya jembatan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pemeliharaan jembatan dengan jadwal yang baik sehingga setiap kerusakan pada jembatan langsung dapat diperbaiki sebelum mengalami keruntuhan. Lalu faktor yang terakhir ialah terjadi kerusakan pada jembatan. Faktor kesengajaan untuk merusak sebuah jembatan yang sudah dibangun juga dapat menjadi penyebab robohnya jembatan. Misalnya dengan mengendorkan bagian sambungan baut atau melakukan hal-hal lainnya yang mampu melemahkan struktur jembatan. Sehingga diperlukan upaya pengawasan yang ketat pada jembatan yang berisiko mengalami kerusakan bangunan. Terima kasih. Baik, terima kasih Refki. Selanjutnya, analisis kejadian yang akan dijelaskan oleh Rusdi Dimas. Baiklah, materi selanjutnya adalah analisis kejadian. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menyatakan terjadi kesalahan teknis atau kegagalan pembangunan jembatan. Kegagalan tersebut terjadi sejak awal perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan karena kurangnya pengetahuan atau lack of knowledge seluruh pihak terhadap pembangunan jembatan gantung di Indonesia. Ketua Tim Investigasi Iswandi Imran menjelaskan ketidakmampuan sudah mulai ada sejak tahun 1995, di mana jembatan direncanakan. Bentuk jembatan didesain tidak streamline, artinya banyak perubahan geometri yang mendadak untuk setiap sambungan. Dalam bentuk seperti itu, berarti terdapat ada banyak patahan pada jembatan. Kesalahan atau ketidaksempurnaan lain terdapat pada pemilihan konstruksi. Konstruksi besi cor jembatan menggunakan ductile cast iron FCD 60 yang idealnya menggunakan baja cor. Karena besi cor memiliki karakteristik material yang sangat keras dan bisa pecah seketika.
atau biasa disebut dengan patah getas. Besi cor tidak memperlihatkan gejala atau tanda akan pecah. Berbeda halnya jika menggunakan baja yang akan mengalami proses ulur, sehingga akan terlihat gejala pecahnya. Sebelum jembatan runtuh, sedang dilaksanakan pemeliharaan dalam bentuk jacking atau pengangkatan di sisi hilir, sehingga batang hangar di tengah bentang atau dapat di tengah jembatan. Saat proses tersebut berlangsung, arus lalu lintas tetap berjalan normal, sehingga menyebabkan tambahan tegangan sehingga 2 kali lipat beban maksimal. Jembatan seberat 40 ton tersebut. Akibatnya, beban menjadi sekitar 80 ton. Timbullah kondisi tambahan tegangan yang menyebabkan pecahnya klem atau sambungan antara batang hanger dan kabel utama. Baiklah, Baik, selanjutnya. baik, terima kasih kepada Rusdi Dimas. Selanjutnya pencegahan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Weldi. Kepada Muhammad Weldi dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu pencegahan. Untuk pencegahan, seharusnya prinsip redundansi atau kelebihan harus selalu ditetapkan. Sehingga bila mana satu komponen struktur mengalami kegagalan atau sedang dalam perawatan atau perbaikan, maka komponen struktur di sekitar yang masih utuh dapat memikul beban ekstra yang timbul pada saat itu. Engineer tidak hanya harus mengantisipasi dan menghitung gaya-gaya yang bekerja secara baik, tetapi juga harus memperhatikan detail dan kekuatan bahan setiap komponen yang dipakai. Perencana juga harus memikirkan kondisi pada waktu struktur sedang dalam kondisi maintenance atau perawatan. Dalam perawatan yang melibatkan pelepasan atau pengurangan fungsi, suatu komponen struktur harus melalui analisis engineer yang berkomponen. Bila ada deformasi atau perubahan struktur yang tidak diantisipasi sebelumnya, harus segera dilakukan pemeriksaan dan analisis oleh engineer yang berkompeten dalam bidangnya. Kegagalan struktur atau fondasi pada umumnya terjadi akibat dari akumulasi kesalahan.
Baik, terima kasih atas penjelasannya tadi Weldy. Tadi sekilas kita sudah melihat video detik-detik sebelum runtuhnya jembatan Kultai Kartanegara. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Dan saya akhiri dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.